Sebagaimana tersebut dalam Fathul Bari, At-Tabari mengatakan kalau Nabi tidak mengetahui keutamaan sholat malam yang begitu besar, tentu beliau tidak akan mengganggu putrinya dan sepupunya pada waktu yang dijadikan Allah sebagai saat istirahat. Akan tetapi beliau memilih mereka agar memperoleh keutamaan qiyamul lail daripada tidur. Hal ini untuk melaksanakan firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Quran Surat Toha ayat 132. Selain perhatian penuh kepada keluarganya dalam mengontrol tahajud mereka, Rasulullah SAW juga mengawasi dan senantiasa membangunkan para sahabatnya untuk bertahajud. Sebagaimana riwayat Abu Qatadah radhiyallahu anhu bahwa pada suatu malam Nabi keluar lalu menjumpai Abu Bakar radhiyallahu anhu sedang sholat dengan memelankan suaranya. Kemudian melewati Umar bin Khattab sedang sholat dengan mengeraskan suaranya. Ketika keduanya berkumpul di hadapan Nabi, beliau bersabda kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, tadi malam aku melewatimu ketika sedang sholat dengan memelankan suara." Abu Bakar berkata, "Wahai Rasulullah, suaraku hanya cukup didengar Allah yang kepadanya aku bermunajat." Nabi lalu bersabda kepada Umar, "Aku juga melewatimu ketika engkau sedang sholat dengan mengeraskan suara." Umar berkata, "Wahai Rasulullah, aku melakukan demikian agar dapat membangunkan orang tidur dan mengusir setan." Nabi lalu bersabda, "Wahai Abu Bakar, keraskanlah suaramu sedikit." Beliau juga bersabda kepada Umar, "Pelankanlah suaramu sedikit." Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, dan Al-Hakim. Dari Abu Musa Al-Asy'ari bahwa Nabi bersabda, "Sesungguhnya aku mengenali alunan suara orang-orang Asy'ari yang membaca Al-Quran ketika mereka memasuki waktu malam. Aku juga mengenali rumah mereka dari alunan suara mereka ketika membaca Al-Quran pada malam hari, meskipun aku tidak pernah melihat rumah mereka pada siang hari." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Siapakah yang dimaksud dengan Asy'ari itu? Mari kita meneliti riwayat berikut. Suatu kali Rasulullah SAW melewati rumah Abu Musa Al-Asy'ari yang sedang membaca Al-Quran dan sholat. Beliau diam dan menyimak bacaannya. Ketika bertemu pada waktu pagi, Nabi bersabda, "Andai saja tadi malam engkau melihatku sedang menyimak bacaanmu, sungguh engkau telah diberi seruling dari salah satu seruling Nabi Daud." Abu Musa berkata, "Andai tahu engkau ada di situ, tentu akan kuperbagus bacaanku." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ibnu Mubarak meriwayatkan dengan isnadnya dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa dia terlambat mendatangi Rasulullah SAW pada suatu hari. Setelah datang, Rasulullah bertanya, "Apa yang membuatmu terlambat?" Aisyah menjawab, "Aku mendengar seseorang membaca Al-Quran dalam sholatnya di masjid." Aisyah lalu menceritakan bacaan orang tersebut yang terdengar merdu. Rasulullah SAW lantas pergi ke masjid. Ternyata orang yang dimaksud oleh Aisyah itu adalah Salim, budak Huzaifah. Rasulullah SAW pun bersabda, "Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan di antara umatku orang yang sepertimu." Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, dan Al-Hakim. Jika Rasulullah SAW sebegitu perhatiannya terhadap diri, keluarga, dan para sahabatnya, dan tentu juga pada umatnya untuk senantiasa bertahajud, masihkah ada keraguan dalam diri untuk tidak melazimkan ibadah mulia yang satu ini? Bila Rasulullah SAW telah kita azamkan untuk menjadi teladan diri, tentu kita tidak boleh luput meneladani ibadah yang satu ini. Sungguh pahala, keberkahan, dan rahmat akan senantiasa mengucur deras dari Allah Azza wa Jalla bagi hamba-hambanya yang senantiasa melazimkan diri bertahajud. Apalagi di tengah kesulitan hidup yang makin menumpuk, saat-saat bermunajat kepada Allah tentu menjadi saat-saat terindah dan terkhusyuk untuk menggantungkan segala pengharapan dengan paduan suasana hening dan kesendirian. Di momen-momen itulah kita bebas mengadu kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebuah jaminan dari Allah Azza wa Jalla yang sangat melegakan bahwa Allah akan selalu mendengarkan segala pengharapan yang termunajatkan.